Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Rabbul Alamin atas pemberian yang sangat banyak, atas nikmat yang sangat mulia, atas karunia yang tiada nilai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba termasuk kita. Allah Subhanahu wa taala memaklumatkan di dalam Al-Qur'an, fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tak akan selesai dalam perhitungannya. Menunjukkan bahwa sebenarnya nikmat Allah sangatlah banyak. Karunia Allah sangat berharga. Tujuan dari semua takdir Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan dan tetapkan sangat luar biasa, sangat agung, sangat besar. Pelajaran yang bisa kita ambil. Walaupun keterbatasan pengetahuan, keterbatasan ilmu yang kita miliki membuat kita tidak tahu apa hikmahnya, belum mengerti apa tujuannya. Akan tetapi sebagai orang yang sholat, manusia hamba yang senantiasa sholat 5 waktu, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk mengimaninya. Kita diperintahkan untuk sabar bila itu takdir yang kita kurang menyukainya. Kita diperintahkan untuk bersyukur bila itu takdir yang memang kita menyukainya. Maka hari-hari yang kita lalui senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita. Pada kesempatan yang mulia ini kita menapaki perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tahun pertama Hijriyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun persaudaraan, membangun masjid di Madinah,
pada tahun kedua dikenal dengan peristiwa Badar. Pada tahun ketiga terjadi peristiwa Uhud. Pada tahun keempat penulis tidak menceritakannya kepada kita. Beliau langsung mengisahkan apa yang terjadi pada tahun kelima, yakni peristiwa yang terjadi di Bani Mustalik atau peristiwa yang terjadi di Muraisi. Kata beliau, Mustalik adalah julukan untuk orang yang bernama Jazimah, seorang dari suku Khuza'ah. Muraisi adalah nama dari sumur yang ada di perkampungan Bani Khuza'ah. Ada peristiwa yang terjadi di perkampungan Bani Mustalik di Bani atau suku Khuza'ah. Maka peristiwa itu disebut dengan peristiwa suku Khuza'ah atau Bani Mustalik, sesuai dengan orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kata beliau, menurut pendapat yang benar dari kalangan ahli sirah, peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun kelima Hijriyah. Sebetulnya ini adalah efek dari peristiwa yang ada di Uhud. Dikenal dalam penilaian orang bahwa kaum muslimin mengalami kekalahan. Itu yang terus dikenal, terus dikenang, terus disebutkan. Karena korban dari kalangan kaum muslimin kisaran 70 itu banyak. Dan kaum muslimin dinilai terdesak di bukit Uhud. Akan tetapi apapun yang terjadi pada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, kita mengatakan bahwa kemenangan di pihak Allah dan Rasul. Kemenangan ada di pihak orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena mereka dalam ketaatan kepada Allah. Dalam agama kita, kemenangan itu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan bukan dengan kepuasan sementara, tapi ujungnya penyesalan di hadapan Rabbul Alamin. Akan tetapi kemenangan dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu dengan merasa puas. Merasa puas dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dari kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa orang yang diselamatkan dari neraka, siapa orang yang dihantarkan masuk ke dalam surga, maka dia telah menang. Adapun yang terjadi di dunia ini, itu kesenangan sementara. Itu kesenangan yang bisa saja memperdaya manusia sehingga tidak lagi mentaati Rabbul Alamin. Maka di dalam akidah Islam, di dalam pemahaman Islam, kita menang bila kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terjadi dalam hiruk pikuk dunia, akuan sebahagian orang, itu hanya akuan. Akan tetapi ini yang difahami oleh masyarakat Arab. Kaum muslimin kalah. Hal seperti itu membuat mereka mulai berani untuk mengganggu umat Islam yang ada di Madinah. Dampak dari perang Uhud telah membuat berani sebahagian suku Arab untuk memerangi Rasulullah. Karena mereka
meyakini, merasa bahwa tuh orang Quraisy kafir sama seperti kita, musyrik, bisa mengalahkan orang Islam yang ada di Madinah. Mereka sekarang sedang mengalami kekalahan, kesedihan. Mari kita membalaskan dendam, mari kita melakukan perlawanan. Sekarang kesempatannya. Nah, kira-kira lebih kurang seperti itu yang ada di pemikiran suku-suku Arab sekitar Madinah. Kata penulis, beliau mendapatkan informasi bahwa Bani Mustalik telah bersiap untuk melakukan penyerangan di bawah pimpinan kepala sukunya Harith bin Abu Dirar. Dia telah mengumpulkan pasukan bersenjata, mengajak kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Madinah untuk sama-sama melakukan penyerbuan ke Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pengecekan kabar, pengecekan informasi. Beliau mengirim atau mengutus Buraidah al-Aslami untuk memastikan kebenarannya. Betul tidak bahwa informasi yang kita dengar seperti ini? Maka berangkat Buraidah bertemu dengan Harith bin Abu Dirar, menanyakan apa yang didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sejak tahun pertama melakukan perjanjian damai dengan bangsa-bangsa, suku-suku, kabilah-kabilah, bani-bani yang ada di sekitar Madinah, bahwa mereka akan hidup bertetangga dengan baik, tidak saling mengganggu, tidak saling mengusik. Semua punya aturan. Maka Nabi melakukan pengutusan dan hasil yang dibawa oleh Buraidah al-Aslami benar. Bahwa Harith bin Abu Dirar melakukan usaha untuk menyerbu Madinah. Dan itu diakui oleh Harith sendiri bahwa mereka dari Bani Mustalik akan melakukan serangan ke Madinah. Kata penulis, sebelumnya orang-orang Bani Mustalik ini pernah diajak untuk masuk ke dalam Islam, akan tetapi belum juga disetujui oleh mereka. Malah mereka bersekutu dengan kaum Quraisy kafir tatkala terjadi perang di Uhud. Artinya mereka ikut mendukung orang Quraisy di Uhud. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, Ibnu Aun menceritakan kepada kami seraya berkata, aku menulis surat kepada Nafi dan beliau membalasnya bahwa Nabi melakukan serangan mendadak ke Bani Mustalik sehingga mereka pun kocar-kacir. Penulis meringkas sirahnya dengan membawakan riwayat dari Al-Imam Bukhari. Setelah mendapatkan informasi dari Buraidah al-Aslami, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahului mereka dengan menyerang perkampungan Bani Mustalik secara mendadak. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat rapi di dalam menyimpan rahasianya dan kaum muslimin sangat rapi di dalam mematuhi nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, sehingga serangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara mendadak ke perkampungan Bani Mustalik tidak disangka-sangka oleh mereka dan mereka mengalami kekalahan. Penulis mengatakan 10 orang menjadi korban, tewas, selebihnya lari. Lari ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak siap. Kalaulah siap, tentu proses akan lebih lama. Atau mereka akan menyerah.
atau mereka akan menjadi korban tewas. Akan tetapi mereka pilih lari. Lari menunjukkan bahwasanya mereka tidak siap. Hewan ternak diguyur hujan lebat. Ini menunjukkan bahwa Allah menolong nabinya. Suasana dibuat hujan. Mereka tidak siap. Apa yang harus mereka lakukan selain daripada lari? Yang tersisa adalah kaum perempuan dengan anak-anak yang diselamatkan dan diamankan oleh kaum muslimin. Di antaranya ada putri Al-Harith, Juwairiyah. Korban yang tewas di antara mereka sebanyak 10 orang laki-laki, kata penulis. Sedangkan kaum perempuan dan anak-anaknya diamankan. Sementara dari pasukan kaum muslimin tidak seorang pun yang menjadi korban kecuali satu orang. Dari kalangan Ansor yang bernama Hisham. Dia terbunuh tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin yang menyangka bahwa Hisham ini adalah orang Bani Musthalib. Ternyata dia salah orang. Dan terbunuhlah sahabat Nabi yang mulia ini. Apakah Hisham yang terbunuh menyebabkan kaum muslimin seorang dari prajurit sahabat Nabi yang membunuhnya juga dibalas bunuh? Karena hukuman dari membunuh adalah dibunuh kembali. Maka jawabannya tidak. Nabi SAW memberi hukuman adalah membayar tebusan. Tidak bisa kita membunuh seorang muslim karena dia melakukan pembunuhan tidak sengaja terhadap muslim lainnya. Karena dia tidak sengaja. Dan dia menyangka itu adalah musuh. Ternyata setelah dicek bukan musuh. Maka yang dilakukan adalah membayar tebusan, membayar diat bagi kaum muslimin yang terbunuh. Dan diat adalah 100 ekor unta. Aisyah mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW membagikan hasil dari peperangan, jadi syariat ghanimah khusus bagi Rasulullah SAW. Sebelum Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, bila ada peperangan yang dilakukan oleh seorang Nabi, maka tidak ada yang namanya ghanimah. Tidak ada hasil dari perang itu dibagi, tidak. Antara kaum muslimin berperang dengan kaum kafirin. Kaum kafirin mengalami kekalahan dan mereka lari. Mereka lari meninggalkan harta, keluarga, semuanya ditinggalkan. Maka itu tidak menjadi hak bagi Nabi sebelum Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Akan tetapi khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila ada perang antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, maka yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir itu boleh dimanfaatkan dengan baik oleh kaum muslimin. Dan ini, syariat ini diistilahkan dengan nama ghanimah. Dan pengaturannya telah diatur di dalam syariat Islam lengkap dan sempurna. Kita melanjutkan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pada halaman 415. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan
hasil perang dengan Bani Mustalik. Thabit bin Qais atau anak pamannya mendapat bagian dari Juwairiyah binti Al-Harith. Lalu dia bersedia untuk menebus dirinya. Yang akan kita lalui adalah perkara-perkara yang mungkin dinilai sensitif. Maka kita coba perlahan agar setelah menapaki sirah Nabi, yang kita harapkan kita membawa pemahaman yang baik. Kita membawa keimanan, bukan membawa syubhat, kerancuan, salah faham. Dalam pembahagian ghanimah, semua dibagi, termasuk tawanan. Itu dibagi dan diamankan dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah hukum yang berlaku di kalangan bangsa Arab saat itu. Dan bukan Islam yang membuat aturan ini sebelumnya. Kita harus mengetahui bahwa di zaman Nabi ini atau sebelum Nabi lahir, perbudakan sangat banyak. Dan menjadikan orang budak itu banyak sekali jalannya yang dilakukan oleh manusia. Seseorang bisa diculik dari rumahnya, kemudian dijual ke pasar-pasar. Seseorang bisa dianiaya di tengah jalan, kemudian pun dijual di pasar. Setelah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah, maka semua pintu perbudakan itu ditutup. Tidak ada lagi yang boleh menculik orang, kemudian menjualnya di pasar. Tidak ada lagi yang boleh menipu orang, kemudian mengambil bayinya, lalu menjualnya di pasar perbudakan. Kecuali satu pintu yang dibiarkan terbuka. Untuk hikmah. Dan kita mengetahui bahwa keputusan Allah yang berlaku. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu memiliki tujuan dan maksud. Yang boleh jadi kita tidak mengerti. Akan tetapi itulah hikmah. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ujian bagi manusia. Dan Allah menguji bukan hanya orang kafir. Bukan hanya orang beriman. Akan tetapi semua hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersisa satu pintu ini. Pintu peperangan. Yang seharusnya membuat manusia berpikir ulang bila ingin berperang. Perang itu membawa ketidaknyamanan. Hasil yang tidak menyenangkan. Perang itu membawa kerugian. Di antaranya adalah status perbudakan. Dibiarkan oleh Allah dan Rasul orang yang berperang dan sebagai hukumnya dari orang yang kalah adalah ditawan. Akan tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana keistimewaan hukum dalam syariat Islam. Artinya begini, bila seseorang tidak ingin ikut, bila seseorang tidak ingin ikut dalam aturan seperti ini, bila ada peperangan, maka dia akan memilih untuk pergi. Misalnya, kaum muslimin berperang dengan kaum kafirin. Ada kaum muslimin yang tidak ingin ikut. Atau ada kaum kafirin yang tidak ingin ikut. Maka dia bisa pergi. Kalau dia ada di tempat, berarti dia menyetujui setiap sistem perang yang ada. Yang kalah, menerima resiko. Kalau mereka tidak suka dengan sistem perang yang ada, maka mereka akan memilih untuk pergi
tidak memihak, dan menjauhkan diri. Dan itu sah. Sehingga orang yang kalah tidak akan dijadikan tawanan. Karena mereka tidak ikut dalam kancah peperangan. Itu diatur dalam agama kita. Maka resiko yang ada dari cerita Aisyah radhiyallahu taala anha adalah resiko yang semua sudah menerima aturannya. Kalau mereka tidak mau, maka mereka bisa pergi. Tapi ketika mereka berada di situ, mereka bersiap untuk menikmati kemenangan, artinya mereka juga harus bersiap untuk menerima risiko kekalahan. Hal ini kita jelaskan agar kita bisa lebih melihat dengan bijak, adil, bahwasanya Islam dalam cerita Aisyah bukan menawan orang tanpa alasan. Akan tetapi semuanya sudah mengikuti aturan perang masyarakat yang berlaku. Dan ini sudah lama seperti ini. Kita lihat keistimewaan dalam syariat Rasulullah SAW. Kata Aisyah, ketika Rasulullah membagikan tawanan Bani Mustalik, ada sahabat namanya Thabit bin Qais atau anak pamannya. Di antara mereka berdua ini mendapatkan bagian yakni Juwairiyah putri Harith. Disebutkan bahwa Harith bin Abu Dirar adalah pemimpinnya yang membuat, mengajak, mengompori, menjadi pelopor perang Bani Mustalik dengan kaum muslimin di Madinah. Dan dia meninggalkan putrinya. Dan putrinya ini sudah menikah. Akan tetapi tatkala Juwairiyah berada pada bahagian Thabit bin Qais, Juwairiyah berkeinginan untuk menebus dirinya. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang ditawan, dia punya hak. Karena tawanan itu statusnya akan masuk pada status perbudakan. Dia kehilangan kemerdekaannya. Kalau dia tidak ingin pindah status sebagai budak, dia bisa memilih. Misalnya pilihannya adalah melakukan perlawanan. Maka dia akan memilih perang antara hidup atau mati. Kalau dia memilih untuk hidup, maka dia akan masuk pada status perbudakan. Pun syariat Islam membuka pilihan. Kalau dia ingin mempertahankan dirinya, ya dia harus membayar. Dan harganya itu disepakati antara yang memegang statusnya. Seperti dalam sirah ini, Thabit bin Qais memegang status dari Juwairiyah. Dan Juwairiyah ingin agar dirinya merdeka dan dia akan bayar. Dan disepakati harganya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia adalah perempuan yang manis dan murah senyum. Setiap orang yang melihatnya akan tertarik dengannya. Dia datang menemui Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam untuk meminta bantuan, untuk menebus dirinya. Lihat bagaimana Islam membuka kesempatan orang. Bukan setiap orang dipaksa untuk jadi budak, tidak. Setiap orang punya hak akan dirinya. Dan syariat Islam tidak menutup kemungkinan dari hak setiap orang untuk menentukan akhir dari hidupnya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, demi Allah, tiba-tiba saya melihatnya ada di depan rumah saya. Saya tidak menyukainya. Maksudnya bukan Aisyah tidak menyukai Juwairiyah, akan tetapi keadaan yang akan terjadi itu tidak disukai oleh beliau radhiyallahu anha. Saya melihat bahwa Rasulullah akan melihat apa yang saya lihat.
Lalu dia pun masuk ke dalam menemui Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sambil berkata, "Ya Rasulullah, saya adalah Juwairiyah putri Harith bin Abi Dirar, pemimpin Bani Mustalik. Saya mengalami musibah seperti yang engkau ketahui. Saya berada pada bagian Thabit bin Qais atau anak pamannya. Kemudian saya berjanji akan menebus diri saya. Untuk itulah saya datang menemui engkau untuk meminta bantuan." Dari sini kita akan mengkaitkan dengan syariat zakat. Salah satu fungsi dari zakat adalah diberikan kepada budak. Ini kan statusnya adalah tawanan yang akan menjadi budak. Zakat di antara fungsinya adalah membantu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Bila ada budak yang berada dalam status tawanan, maka dia berhak datang kepada amil zakat atau lembaga kaum muslimin yang mengurusi zakat. Misalnya zakat nasional. Maka dia datang dan berkata, "Saya berada dalam perbudakan dan saya telah berjanji untuk menebus diri saya dengan harga fulani." Maka dia meminta dari harta zakat untuk dibayarkan kepada yang memegang statusnya. Dan diberikan. Dan harus diberikan oleh amil zakat untuk membantu orang yang memerdekakan dirinya. Tentu dengan syarat bahwasanya budak ini adalah budak yang telah masuk Islam. Karena zakat dari harta kaum muslimin untuk membantu kemaslahatan kaum muslimin. Dari sini kita tahu bahwa Islam sangat membuka pintu kemerdekaan. Menutup pintu perbudakan. Iya, dalam aturannya ada satu pintu yang tidak ditutup. Akan tetapi itu adalah untuk hikmah besar. Dan tidak ditutup artinya mati begitu. Tidak bisa ada solusi. Tidak demikian. Islam memberikan solusi lain. Bila seseorang jatuh pada perbudakan dan dia ingin masuk Islam dan dia akan memerdekakan dirinya, maka semuanya melalui proses yang dimudahkan dan semuanya melalui aturan syariat. Dan ada zakat. Nah, saat itu yang ada adalah Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita ketahui, Baitul Mal kaum muslimin itu baru dibuat di zaman Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Sebelumnya belum ada yang namanya Baitul Mal kaum muslimin. Seluruh harta zakat itu dipegang, dikelola atas perintah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka sudah tepat Juwairiyah mendatangi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sebagai Nabi Allah, pemimpin kaum muslimin, pemegang amanah besar terhadap harta kaum muslimin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Maukah kamu yang lebih baik dari apa yang kamu sampaikan?" Dia bertanya, "Apa itu ya Rasulullah?" Beliau berkata, "Aku akan melunasi semuanya dan akan menikahi kamu." Di sini kita berhenti pada titik bahwa Nabi Allah, dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa izin Rabbul Alamin. Dan setiap Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, setiap perbuatan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, semuanya atas apa yang dikabarkan oleh malaikat Jibril. Maksudnya begini, kita mengingat kisah Nabi Yunus, bahwa Nabi Yunus berdakwah, umatnya enggan dan meminta azab. Azab itu dijanjikan besok. Nabi Yunus alaihi salam pergi, hijrah
dari perkampungan yang akan diturunkan azab esok hari. Akan tetapi ada satu kekeliruan yang dibuat oleh Nabi yang mulia alaihi salam, yakni belum adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa Nabi kita hijrah ke Madinah betul-betul menunggu izin dari Allah. Sebelum ada izin tidak pergi. Sampai ada izin barulah pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Artinya setiap Nabi melakukan sesuatu dengan izin dari Rabbul Alamin. Ketika Nabi Yunus terlewatkan izin, maka yang terjadi adalah beliau tidak bisa menaiki kapal. Setelah berada di atas kapal dan berlayar sebentar, harus dilemparkan dari kapal. Kemudian berada di dalam perut ikan, mengakui kesalahannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang beliau selalu ulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak sembarangan di dalam apa yang beliau lakukan. Dan semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang terjadi antara Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dengan Juwairiyah. Dan semuanya memiliki tujuan dan hikmah yang besar dari Rabbul Alamin. Dia berkata, yakni Juwairiyah, baik ya Rasulullah, saya menerimanya. Beliau berkata, aku telah melakukannya. Artinya telah disepakati. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, lalu berita menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Juwairiyah tersebar luas. Sedangkan kaum muslimin yang lain, mereka memerdekakan tawanan-tawanan yang ada pada mereka. Ini adalah akibat dari pernikahan Nabi dengan Juwairiyah. Maka semua tawanan semua tawanan perempuan dan anak-anak yang dipegang oleh kaum muslimin semuanya dibebaskan. Dan Nabi SAW tidak menyuruh mereka untuk membebaskannya. Kaum musliminlah yang membebaskannya dengan hati mereka sendiri. Ketika mereka mendengar bahwa Nabi menikahi Juwairiyah, putri Bani Mustalik. Dan mereka ingin menjadikan kemerdekaan kaumnya, kemerdekaan sukunya sebagai hadiah untuk pernikahan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dengan Juwairiyah. Kata Aisyah, sedikitnya 100 orang dimerdekakan dari Bani Mustalik. Karena pernikahan Nabi dengan Juwairiyah, aku menilai bahwa dia adalah perempuan yang berkah, memiliki keberkahan besar bagi kaumnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahwa Aisyah telah melakukan periwayatan besar di dalam menceritakan apa yang terjadi pada peperangan Bani Mustalik. Beliau menyebutkan, saya tidak menyukainya adalah bukan tidak menyukai Juwairiyah, akan tetapi tidak menyukai kondisi yang akan terjadi. Dan beliau tetap menilai bahwa secara objektif, secara baik, bahwa pernikahan ini adalah pernikahan yang membawa berkah bagi umatnya, bagi sukunya Juwairiyah. Kaumnya tidak jadi ditawan, mereka hidup bebas, merdeka di perkampungan mereka. Adapun orang yang mati, ya sudah mati di atas kekafiran. Adapun orang yang lari, sudah lari. Sementara yang diselamatkan hanya itu yang ada dan mereka yang mendapatkan keamanan dari kaum muslimin. Kata penulis, dalam peperangan ini ada dua peristiwa yang sangat penting. Kita bahas yang pertama. Sebetulnya yang kedua lebih penting. Akan tetapi kita bahas dulu yang pertama. Seperti yang dituturkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Asim
menceritakan kepadaku ketika orang-orang tengah berkumpul di sumber air. Tiba-tiba datang sekelompok orang dan Umar bin Khattab telah memberi perlindungan salah seorang dari suku Ghifar bernama Jahjah. Dalam suasana yang berdesak-desakan, tanpa sengaja Jahjah ini mendorong seorang dari Ansor. Kemudian terjadi keributan. Di tengah keributan itu, mereka berdua yang ribut memanggil kawannya. Hei orang Ansor, tolong saya. Yang satu juga mengatakan, hei orang Muhajirin, tolong saya. Akhirnya terjadi keributan antara orang Ansor dengan orang Muhajirin. Sebagian, tidak semua. Keributan yang sebentar itu dimanfaatkan oleh orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia marah. Seketika itu dia berkumpul dengan kaumnya. Di antaranya ada Zaid bin Arqam yang masih sangat muda. Orang munafik ini berkata, apakah mereka berani berbuat seperti itu? Sungguh mereka telah mengajak kita berperang, meninggalkan negeri kita. Demi Allah, ini seperti pepatah mengatakan senjata makan tuan. Demi Allah, seandainya kita sudah kembali ke Madinah, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah dari sana. Kemudian ia menemui kaumnya seraya berkata, ini akibat perbuatan kalian. Kalian mengizinkan mereka tinggal di negeri kalian. Mereka membagikan harta kalian. Seandainya kalian tidak memberikan harta kalian, niscaya mereka akan pergi dari negeri kita. Tapi ini semua adalah salah kalian. Semua itu didengar oleh Zaid bin Arqam. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan di sisinya ada Umar bin Khattab. Mendengar itu, Umar berkata, perintahkan Abbad bin Bishr untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Nabi menahannya, tahan. Bagaimana menurutmu Umar, seandainya manusia berkata bahwa Muhammad telah tega membunuh temannya sendiri, sahabatnya sendiri, maka jangan dibunuh, tapi biarkan dia pergi. Ini adalah sosok Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Yang menyebabkan dia memilih jalan seperti itu adalah hasad, iri. Seperti kita ketahui apa sebetulnya yang menyebabkan iblis memilih jalan seperti yang dia pilih. Maka jawabannya adalah iri, hasad. Abdullah bin Ubay, sebagaimana yang akan disebutkan oleh penulis juga, akan digadang-gadang sebagai pimpinan utama Madinah. Tapi tidak jadi, karena Nabi hijrah ke Madinah. Orang-orang Islam yang lebih dulu masuk Islam di Madinah, orang-orang Madinah yang lebih dulu masuk Islam, tentu lebih memilih Nabi sebagai pemimpin mereka daripada Abdullah bin Ubay. Dan Islam masuk ke Madinah melalui jalur ta'lim, pengajaran. Melalui tangan guru Mus'ab bin Umair yang wafat di Uhud kemarin. Menyebar seperti aliran air. Mayoritas orang di Madinah memilih satu di antara dua. Kalau tidak mau disebut satu di antara tiga. Mayoritas memilih Islam. Sebahagian memilih pura-pura menerima Islam. Karena tidak ada jalan lain. Semua rekan, semua teman masuk Islam. Mereka memilih pura-pura masuk Islam. Sangat jarang yang memilih
kafir, tetap pada agamanya, atau musyrik. Kecuali orang-orang Yahudi yang ada bertetanggaan dengan mereka. Mereka tetap berada pada Yahudi mereka. Abdullah bin Ubay melihat orang-orang Mekah ini datang ke negeri kita, datang ke wilayah kita. Datang tidak bawa apa-apa, pakai tanah kita, itu kita kasih lagi. Bawa harta juga tidak. Sampai kita memberikan harta kepada mereka. Mereka berdagang di pasar kita. Mereka mendapatkan bagian dari sawah kita. Apakah itu Nabi yang atur? Tidak, Nabi tidak atur sama sekali. Betul keinginan hati orang Madinah yang membagi itu. Sehingga Allah abadikan hal itu di dalam Al-Quran. Maka ini yang diungkit kembali oleh Abdullah bin Ubay. Ini salah kalian. Kalian memberikan tanah pada mereka. Kalian memberikan harta pada mereka. Kalau mereka datang, tidak kalian bagi, maka enggak lama mereka juga akan pergi. Tapi ini salah kalian. Mereka datang, kalian sambut. Mereka datang, kalian bagi. Akhirnya mereka menetap. Harta kalian dibagi-bagi. Sekarang seperti ini. Ribut antara kalian dengan mereka. Nah, itu yang terus diungkit-ungkit oleh Abdullah bin Ubay. Tidak ada yang membuat Abdullah bin Ubay mengungkit-ungkit itu kecuali masih ada rasa tidak terima. Rasa belum puas. Apakah Abdullah bin Ubay membagi tanahnya? Tidak. Atau Abdullah bin Ubay membagi hartanya? Tidak juga. Apa yang dia tidak puaskan? Yang dia tidak puaskan adalah jabatan dia. Yang seharusnya dia sebagai pemimpin utama di Madinah, tapi batal. Karena kehadiran orang muhajirin. Kehadiran Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sampai Abdullah bin Ubay mengatakan, kalau kita sampai di Madinah, maka orang hina akan diusir oleh orang yang kuat. Orang kuat akan mengusir orang yang lemah. Itu kata Abdullah bin Ubay. Nah, tadi dikatakan ada anak muda, masih sangat muda, namanya Zaid bin Arqam. Otomatis usianya 15 tahun ke atas. Karena yang boleh menghadiri perang adalah anak berusia di atas atau 15 tahun ke atas. Zaid bin Arqam mendengarnya dan mengatakan, perkataan buruk ini saya akan adukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diadukan, didengar oleh Rasulullah dan Umar. Maka Umar marah, akan tetapi Nabi meredam kemarahan Umar. Mengkhawatirkan orang akan berkata, Muhammad tega membunuh sahabatnya sendiri, maka jangan dibunuh. Dari sini, tahulah kita bahwa hal-hal seperti ini juga perlu dijaga. Nabi memperhatikan apa yang akan terjadi. Perkataan yang akan meluas bila dia membunuh Abdullah bin Ubay. Maka hal-hal seperti ini pun menjadi pelajaran bagi kita. Nabi membiarkan.
Padahal saat itu bukanlah waktunya untuk melanjutkan perjalanan, tapi Nabi memaksa kita berangkat. Lalu Abdullah bin Ubay datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia mengetahui bahwa Zaid bin Arqam telah menyampaikan apa yang dia ucapkan. Ia bersumpah bahwa ia tidak mengatakan seperti yang diceritakan Zaid. Ia adalah tokoh di kaumnya, sehingga orang Ansar yang hadir bersama Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, mungkin anak muda tadi salah dengar." Berarti Abdullah bin Ubay memiliki perjalanan hidup yang cukup baik, istimewa di kaumnya. Sampai orang-orang Ansor pun ada yang membelanya. Karena dia memang tokohnya. Setiap tokoh biasanya memiliki kebaikan. Tidak ada ya orang yang semua perjalanan hidupnya buruk semua. Maka dikatakan mungkin anak muda tadi salah dengar. Ini ada orang datang klarifikasi dan bersumpah. Ini kebiasaan orang munafik, mudah bersumpah. Ketika Rasulullah sedang istirahat, datang Usaid bin Hudhair menemui beliau. Usaid mengucapkan salam kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau istirahat pada waktu yang bukan waktunya biasanya engkau istirahat." Beliau berkata, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh temanmu?" "Teman yang mana wahai Rasulullah?" "Abdullah bin Ubay," kata Nabi. "Apa yang dikatakannya?" Nabi berkata, "Ia menyangka bila kembali ke Madinah, maka orang kuat akan mengusir orang yang lemah." Usaid berkata, "Ya Rasulullah, engkau yang kuat, dia yang lemah. Engkau bisa mengusir siapapun yang hendak engkau usir dari Madinah. Wahai Nabi, bersikap lembutlah terhadap dia. Dia itu," nah kemudian Usaid mencoba menceritakan latar belakangnya. "Ya Rasulullah, bersikap lembutlah demi Allah. Allah telah mendatangkan engkau kepada kami. Padahal kaumnya telah merencanakan untuk mengangkat dia sebagai pemimpin utama di Madinah. Ia menyangka bahwa engkau merebut apa yang akan dia dapatkan." Dari sini kita mengambil pemahaman bahwa sesuatu yang akan menjadi milik seseorang tidak akan ada yang bisa mengambilnya. Bila hanya baru rencana, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikannya, maka itu belumlah menjadi milik seseorang. Abdullah bin Ubay menyangka bahwa kekuasaan itu, jabatan itu adalah miliknya. Dan dia berusaha mempertahankannya. Padahal Allah belum memberikannya. Maka sesuatu yang memang menjadi milik kita akan menjadi milik kita. Tidak akan bisa diambil oleh orang yang seperti apapun, bagaimanapun caranya. Kata Nabi apa? "Wa'lam annama yusibaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka." Ketahuilah apa yang akan menjadi milikmu tidak akan lari dari kamu. Apa yang tidak akan pernah menjadi milikmu tidak mungkin mendatangimu. Katanya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga pernah ditanya tentang apa yang menyebabkan dia memiliki sikap yang tenang.
dalam hidupnya. Beliau menjawab, rizki saya tak seorang pun bisa mengambilnya. Maka saya merasa tenang. Amal soleh saya tidak bisa diwakilkan. Maka saya harus mengerjakannya sendiri. Kematian, akhirat itu menunggu. Maka saya harus menyiapkan diri. Nah, lebih kurang seperti itu makna yang beliau sampaikan, mengapa beliau mampu bersikap tenang dalam hidupnya. Berbeda dengan Abdullah bin Ubay. Dia tidak faham. Kemudian kata penulis, Rasulullah SAW berangkat melanjutkan perjalanannya sehari semalam sampai pagi. Jadi dari perkataan Usaid tadi, tahulah kita bahwa Rasulullah melakukan perjalanan yang tidak biasa. Setelah kejadian ribut antara orang Ansor dengan orang Muhajirin. Harusnya tidak berangkat, beliau berangkat. Harusnya tidak istirahat, beliau istirahat. Beliau melakukan perjalanan sehari semalam yang tidak biasa beliau lakukan. Dan sahabat yang biasa berjalan bersama beliau tahu ini tidak seperti yang biasa kita lakukan. Mereka merasakan panasnya terik matahari, merasakan lelah. Ketika tiba waktu istirahat, mereka tertidur pulas. Biasanya para nabi berjalan di malam hari. Sementara di siang hari mereka istirahat, panas. Akan tetapi Nabi membalik-balikan kondisi. Ini sengaja dilakukan Rasulullah agar orang-orang tidak banyak bicara tentang apa yang sudah terjadi. Di sini kita mengambil hikmah bahwa bila terjadi sesuatu yang pertikaian, cekcok, keributan, langkah terbaik adalah diam. Ketika banyak yang sulit untuk diam, maka Nabi mengambil tindakan untuk membuat orang diam. Yaitu ketika waktu istirahat bagaimana caranya mereka tidur. Sehingga tidak banyak terjadi obrolan. Karena dalam perjalanan orang sulit untuk berbicara. Karena capek. Ngobrol juga, jalan juga. Nah, itu sulit. Maka itu langkah yang dilakukan Nabi. Maka tahulah kita dalam hal yang tidak kondusif. Sebaik-baik cara pertama kali adalah diam. Semakin banyak yang bicara maka semakin sulit, lama untuk selesai permasalahan. Turunlah ayat dalam surat Al-Munafikun yang Allah menceritakan di dalamnya tentang orang-orang munafik. Seperti Abdullah bin Ubay dan orang yang serupa dengannya. Nah, tadi kan orang-orang Ansor sempat berkata, ya Rasulullah mungkin anak muda ini salah dengar. Setelah turun ayat yang mengatakan dan menceritakan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay, persis seperti yang dikatakan oleh Zaid bin Arqam, maka Nabi memegang telinga Zaid bin Arqam. Seraya berkata, orang ini telah Allah fungsikan telinganya dengan baik. Betul-betul dia mendengar persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran. Artinya kalimat yang dia sampaikan pada kita tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurangi. Persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala turunkan.
Abdullah bin Ubay mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya ayat. Jadi Abdullah bin Ubay memiliki anak yang sangat berbakti, anak yang sangat baik, walaupun bapaknya adalah seorang munafik. Akan tetapi anak ini adalah anak yang beriman. Keimanan menyuruhnya untuk berbuat baik pada bapaknya. Dan namanya persis sama dengan nama bapaknya. Abdullah putra Abdullah bin Ubay. Dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya mendengar bahwa engkau akan membunuh Abdullah bin Ubay. Kalau memang itu benar, saya saja yang lakukan. Aku akan bawakan kepalanya. Demi Allah, orang-orang Khazraj tahu bahwa tidak ada yang sangat hormat dan lebih berbakti kepada orang tuanya melebihi saya. Saya khawatir seandainya engkau menyuruh orang lain untuk membunuhnya, lalu dia terbunuh, maka saya tidak terima." Jadi anak ini khawatir. Seandainya orang lain membunuh bapaknya, dia jadi sakit hati. Atau orang lain itulah yang terbunuh di tangan bapaknya. Maka dia minta izin agar dia saja. Nah, seperti itu. Oleh karena itu biarlah aku yang akan membunuhnya. Nabi mengatakan tidak, kami tidak pernah membicarakan itu. Kami tidak pernah berniat seperti itu. Bahkan kami akan bersikap lembut dan baik kepadanya selama dia bersama kita. Nah, ini adalah fikih yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita mengambil pelajaran. Lihat bagaimana Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun yang kelakuannya begitu hebat, kelakuannya begitu durhaka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk bersikap baik-baik. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam terhadap Abdullah bin Ubay ini yang kelakuannya begitu merepotkan. Dialah Abdullah bin Ubay yang mengajak 300 orang pulang tidak jadi ikut perang Uhud. Sementara Nabi keluar dengan 1000 pasukan. Dia bawa pulang 300 orang. Dalam pertempuran Bani Mustalik ini dia bikin heboh juga. Perkataannya membuat sedih Rasulullah SAW. Dan apa yang akan dia lakukan dalam sesi kedua yang akan disampaikan oleh penulis tidak kalah menghebohkannya. Dan lebih menyakitkan lagi. Akan tetapi Nabi SAW mengambil sikap apa? Baik-baik. Kami akan mengambil sikap lembut kepadanya. Menunjukkan bahwa ada satu fikih yang diterapkan oleh Rasulullah SAW terhadap orang yang betul-betul merepotkan, menyakitkan, memusuhi. Biasanya perintah Allah dan perintah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam adalah baik-baik. Karena dengan tidak baik tidak bisa. Adapun terhadap sahabatnya, terkadang Nabi tegas bahkan lebih keras. Menunjukkan bahwa ada kalanya orang beriman, sahabatnya
dalam kekeliruan yang besar itu perlu diingatkan dengan lebih tegas, lebih keras. Karena mereka sudah punya iman dan mereka tidak akan lari. Allah Ta'ala a'lam, ini fikih di dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang harus dimengerti oleh orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Abdullah bin Ubay bin Salul di hadapan ayahnya ketika ia sampai di Madinah, Abdullah berkata, "Stop. Demi Allah engkau tidak boleh masuk sampai Rasulullah mengizinkan." Ini kata anaknya kepada bapaknya. Ketika Rasulullah datang, maka ia minta izin kepada Nabi dan beliau mengizinkannya. Kemudian anak itu melepaskan bapaknya untuk masuk ke Madinah. Selesai pembahasan kita yang pertama dari peristiwa Bani Mustalik. Dan akan berlanjut pada peristiwa kedua, bahagian kedua dari peristiwa Bani Mustalik yang cukup atau sangat berharga, juga cukup merepotkan perbuatan Abdullah bin Ubay dari kerepotan yang dia buat pertama kali. Allahu Ta'ala a'lam, kesimpulan yang pertama ini adalah pernikahan Nabi dengan Juwairiyah yang membawa berkah bagi sukunya. Kemudian satu kerepotan yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay. Berlanjut pada kerepotan kedua yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay dengan pelajaran berharga dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan kedua dari Allah Subhanahu wa taala pada sesi berikutnya. Allahu a'lam, bila ada hal yang perlu kita diskusikan dulu. Adapun yang pertama, maka mereka masuk Islam, yaitu yang diharapkan, dan Allahu a'lam sebahagian mereka masuk Islam. Adapun apakah keseluruhannya, Allahu a'lam, saya tidak memiliki data kepastian apakah 100% dari mereka masuk Islam. Akan tetap Allahu a'lam, kita cukupkan pada yang kita tidak ketahui. Tapi diharapkan begitu dan diduga mayoritas masuk Islam atau semuanya masuk Islam, karena sesisa mereka adalah perempuan, anak-anak. Adapun yang biasanya kuat melawan biasanya laki-lakinya, dan itu yang lari. Adapun perempuan mayoritas mudah untuk melihat yang benar, melihat kebaikan dari Islam, apalagi di sisi mereka ada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Adapun pertanyaan kedua, maka jawabannya iya. Semua ukurannya paten, ukurannya tetap, tidak ada perubahan. Dan 100 itu seperti yang Nabi paparkan di dalam hadis, bahwa
100 unta untuk yang membunuh tidak sengaja. Pun terhadap orang yang membunuh sengaja kemudian dimaafkan,